Episode 84, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Chao Jun tersenyum, duduk dengan nyaman, dan berkata tanpa tergesa-gesa, saya tidak akan meminta tim untuk melakukan sesuatu yang ilegal, biarkan dia tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Bagaimanapun, apakah itu melanggar hukum? Kita harus adil. Tangani, tegakkan hukum dengan tegas, apakah kamu benar? Kata Chao Jun sambil tersenyum, wajahnya penuh kesuksesan konspirasi. Fang Weizeng kalah dari istrinya. Ini kekurangannya. Fang Weizeng merenung sejenak, lalu mengangguk memberi jawaban oke. Setelah 10 menit, Fang Weizeng memilah informasi dan pergi ke kantor direktur, mengetuk pintu, dan mendapat tanggapan sebelum mendorong masuk. Wang Sugang, Direktur Tim Penegakan Hukum Kota Sangjiang, saat ini sedang menangani tugas resmi. Ini adalah pegawai negeri yang baik, bekerja hingga larut malam. Xiao Fang, ada apa, datang menemuiku larut malam? Wang Sugang berkata dengan ramah, mengangkat cangkir teh, meniupnya, dan menyesap tehnya. Wang Sugang sangat terkesan dengan Fang Weizeng, teliti dan tegas dalam penegakan hukum, ia adalah benih yang baik. Fang Wei memegang data, ia datang dan berkata, Raja Biro, malam ini aku dan beberapa rekan menangkap tersangka terhadap perempuan, sekarang diselidiki secara menyeluruh, dalam laporan ini, silakan menunjukkan Raja Biro. Jadi mengatakan, Fang Wei menyampaikan informasi itu kepada Wang Sugang. Wang Sugang tercengang sejenak, wajahnya tiba-tiba memburuk. Fang Weizeng ini tidak ingin membuat dirinya bahagia, dan memberitahunya untuk secara pribadi menginstruksikan masalah kecil ini. Gemerincing. Wang Sugang mengesampingkan cangkir tehnya dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, Xiao Fang, kamu akan datang dan bertanya secara pribadi tentang hal kecil ini. Apakah kamu bingung atau apa? Fang Weizeng berkata, Wang Ju, masalahnya saya masih muda, tetapi bukankah itu tindakan keras baru-baru ini? Saya merasa bahwa saya bisa menjadi model dan mempromosikan publisitas. Tersangka, William, juga harus dihukum dan dijatuhi hukuman berat. Wang Sugang mengerti, mengangguk, dan berkata dengan tidak sabar, oke, kamu bisa mengetahuinya sendiri, kamu tidak perlu memberitahuku. Wang Sugang langsung memberi Fang Weizeng untuk menangani masalah kecil ini. Setelah mendapat pesanan, Fang Wei langsung keluar. Begitu Fang Weizeng pergi, telepon rumah di meja Wang Sugang berdering. Begitu telepon disambungkan, ada kata sopan di ujung lainnya, Wang Ju, saya Zeng Tai. Tuan Zeng menelepon saya malam ini untuk apa? Wang Sugang mengenali Zeng Tai dan cukup kuat, dalam. Wang Ju, aku tidak akan pergi denganmu. Bawahanmu menangkap temanku malam ini, dan berharap Wang Ju akan membebaskan mereka secepatnya. Ada kesalahpahaman. Zeng Tai berkata dengan nada tenang, bukan nada negosiasi. Wang Sugang secara alami mendengarnya, mengangkat alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Zeng, orang-orang saya tidak akan menangkap orangmu. Jika teman Anda benar-benar tidak bersalah, saya akan menanganinya dengan tidak memihak. Jangan khawatir tentang itu. Saya bersedia untuk percaya pada Wang Ju, tapi teman saya, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini, dan saya berharap Wang Ju akan menanganinya dengan tidak memihak. Arti kata-kata Zeng Tai sudah jelas. Wang Sugang mengerutkan kening, sikapnya membuatnya sangat tidak puas. Zeng Tai, saya tidak akan menggerakkan Anda, tetapi Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Tuan Zeng, kita semua berbicara tentang bukti dan hukum. Karena teman Anda benar-benar tidak melakukan apa-apa, dia secara alami akan melepaskannya. Nada bicara Wang Sugang juga mendingin. Sejak Wang Ju mengatakan begitu, saya harus percaya. Saya berharap Wang Ju akan menghadapinya sesegera mungkin. Pop, setelah mengatakan ini, telepon ditutup. Wang Sugang sangat marah dan membanting meja. Hal macam apa kamu Zeng Tai, berani bicara padaku seperti ini? Selama bertahun-tahun, jika bukan karena transformasi Zeng Tai yang sukses menjadi pengusaha terkenal, dan melakukan perbuatan baik, Wang Sugang akan menangkapnya sejak lama. Namun, dia tidak punya bukti. Tidak apa-apa sekarang, Zeng Tai berani bersikap kasar padanya. Siapa yang tertangkap malam ini? Wang Sugang merasa sangat tidak nyaman, cemberut, dia selalu merasa bahwa ini adalah hal yang sama seperti yang baru saja dikatakan Fang Weizeng. Tepat ketika dia akan keluar dan bertanya secara langsung, ponsel pribadinya berdering, dan Wang Sugang sangat senang ketika dia melihat layar ponsel. Hei, Dong Qiao, kenapa kamu berpikir untuk memanggilku? Wang Sugang berkata dengan nada hormat. Qiao Fugui, orang terkaya di kota Sangjiang. Berapa banyak orang yang ingin berteman? Wang Sugang tidak terkecuali. Ini adalah perwakilan dari pengusaha di kota Sangjiang, dan sampai batas tertentu mewakili. Jing Wang, saya tidak akan pergi bersamamu lagi.
Tuan muda saya ditangkap oleh orang-orang Anda karena kesalahan. Saya berharap Wang Ju akan menemukan kebenaran secepat mungkin dan membebaskan orang-orang secepat mungkin. Qiao Fugui berbicara dengan sangat sopan, tetapi kata-katanya tidak toleran. Aura meragukan. Wang Sugang sangat terkejut kali ini. Yo orang terkaya. Astaga, orang terkaya di kota Sangjiang sebenarnya punya tuan muda. Apa alasannya? Dong Qiao, jangan khawatir, saya akan membiarkan orang pergi dan menyelidiki segera. Saya harus memberitahu bukti dan menceritakan fakta, menanganinya dengan tidak memihak, dan memberi Anda jawaban sebentar lagi. Wang Sugang tidak berani mengabaikan. Masalah ini tidak bisa ditunda. Mengapa Anda menangkap begitu banyak kesalahan malam ini? Apa yang dilakukan orang-orang di sini? Wang Sugang sangat marah saat panik. Wang Ju, terima kasih untuk orang tua itu. Tahun depan, saya berencana untuk berinvestasi dalam membangun akademi kepolisian untuk mendukung perkembangan stabil kota Sangjiang, kata Qiao Fugui. Wang Sugang tercengang. Bangun sekolah polisi. Terkejut. Sangat mengejutkan. Terima kasih atas dukungan kuat Dong Qiao untuk pekerjaan kita. Saya akan mengurusnya secara pribadi. Tunggu sebentar dan Anda pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Wang Sugang buru-buru mengucapkan terima kasih, menutup telepon, dan dia menarik napas panjang. Sembuh karena shock. Wang Sugang tidak sabar untuk mengenakan seragam dan topinya, dan akan keluar. Selain kegembiraan, ada amarah. Bahkan Tuan Muda Qiao Dong berani menangkap sembarangan, kelompok orang ini terlalu sombong. Saat ini, telepon rumah berdering lagi. Wang Sugang cemas pada awalnya, meraih mikrofon dan berkata dengan cemas, siapa tidak bisakah kamu menelepon kembali nanti? Dia sangat tidak ramah. Namun, ada dengungan dingin di ujung lain telepon, oke, Wang Sugang, sekarang kamu berani berteriak padaku, apakah kamu sudah mengubah pekerjaanmu, dan bahkan tidak mengenalku, Xiao Zongguo. Nadanya dingin dan marah. Wang Sugang gemetar dan tiba-tiba melihat ke layar LED, Xiao. Jenderal Xiao, kamu salah paham. Ada sesuatu yang mendesak di sisiku, jadi. Ada dengusan dingin di telepon, dan kelopak mata Wang Sugang melonjak. Xiao Zongguo, pria seperti gunung. Latar belakang yang kuat. Jangan berani mengabaikan. Ketika Wang Sugang masih menjadi tentara, dia berlatih di bawah bimbingan orang lain. Aku tidak peduli apa yang kamu buru-buru, hari ini orang-orangmu tanpa pandang bulu menangkap tamu terhormat Xiao Zongguoku. Kamu harus segera mencari tahu situasinya dan membebaskan mereka. Xiao Zongguo berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, seluruh kulit kepala Wang Sugang menjadi mati rasa. Sial, mengapa Anda menangkap tamu terhormat Xiao Zongguo lagi? Masalah macam apa ini? Wang Sugang berkeringat dan berkata, Jenderal Xiao, jangan khawatir, saya akan memeriksanya sendiri. Beri saya 1/4 jam, dan saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Oke, hanya 1/4 jam untuk Anda. Tunda dalam 1 menit, kamu lepas baju sendiri. Kata Xiao Zongguo dengan marah. Telepon ditutup. Wang Sugang hampir pingsan dan kepalanya berdengung, masalah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Fang Weizeng, siapa yang Anda tangkap? Wang Sugang bergegas keluar dan meminta sopir untuk segera pergi ke cabang. Dia bertanya dengan jelas di jalan, dan 1 orang ditangkap di cabang malam ini. Seseorang. Ini mengejutkan Zheng Tai, Qiao Fugui, dan bahkan Xiao Zongguo. Sekarat. Betapa banyak energi dan latar belakangnya. Apa yang dilakukan para idiot ini? Setelah keluar dari mobil, Wang Sugang langsung membobol cabang. Semua rekan di subbiro, melihat Wang Sugang datang, semua berdiri dan memberi hormat, dan mereka tidak berani berbicara. Mengapa? Mata mereka tidak buta, ini dari pertanyaan Xingxi. Fang Weizeng, kau keluar untukku. Wang Sugang berteriak dan menendang pintu kantor kapten. Fang Weizeng sedang berdebat dengan istrinya di kantor saat ini. Dia harus meminta istrinya untuk mengembalikan kunci, tetapi istrinya menolak dan bertengkar dengannya. Terlambat untuk mengatakan apa-apa, Fang Wei digantung, buru-buru menemuinya, tersenyum dan berkata, Biro Wang, bagaimana Anda pribadi apa yang terjadi di sini, bentak. Wang Su menamparkan meja dengan tajam, menunjuk hidung Fang Weizeng dan berteriak, kamu sendiri melakukan pekerjaan dengan baik, di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Bersambung.